Suatu ketika saya pernah baca sejarah tentang agama Islam. Setelah saya baca dari sejarah awal sampai akhir, ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa tiap sejarah-sejarah penting, tiap momen-momen penting selalu tidak terlepas dari konteks yang namanya gunung. Zaman Nabi Adam sampai zaman ulama di Nusantara, Wali Songo, itu konteksnya itu tidak terlepas dari yang namanya gunung. Jadi ketika saya mendaki gunung itu bukan hanya sebatas liburan, refreshing semata, atau rekreasi atau tafakur, tadabbur dan tasakur, tapi juga ingin memecahkan sebuah rahasia yang tersembunyi dari kenapa segala sesuatu bersejarah dalam ajaran agama Islam tidak terlepas dari konteks gunung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel GSPA, Gerakan Santri Pencinta Alam. Salam lestari GSPA Membumi. Mantap. Kita kedatangan tamu dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung dengan saudara. Jadi nama saya adalah Ajid Malik. Saya adalah salah satu santri di Pondok Pesantren Muslimun yang berasal dari kota Bandung. Dan juga beliau mempunyai sedikit hobi mendaki gunung. Suka menelusuri, berjelajah, mendaki-daki gunung-gunung yang ada di dunia ini pasti. Gunung dalam konteks gunung asli. Mantap. Gunung asli. Gunung asli. Gunung Kemar namanya. Oke, ayo langsung wae nya. Perspektif sudut pandang saudara Ajid ini tentang gunung. What is the meaning gunung? Naon hari gunung teh gitu. Nah, menurut saya pribadi ya, gunung itu adalah kita bicaranya secara umum dulu, perspektif orang-orang umum. Bagi orang-orang umum, gunung itu adalah sebuah alam yang diciptakan oleh Allah SWT, sebuah hamparan luas alam. Selain itu juga menurut orang-orang secara umum bahwa gunung itu adalah untuk tren zaman sekarang sebagai tempat wisata, tempat berlibur. Ada juga sebagian orang gunung itu sebagai tempat untuk pelarian. Ada misalkan orang lagi galau naik ke gunung. Orang yang pusing menghadapi kehidupan hiruk pikuk di dunia pergi ke gunung untuk menenangkan diri. Nah, itu gunung perspektif secara umum. Nah, terus batuk kayak ada kopi ya. Terus gunung menurut perspektif orang-orang yang menganut pemahaman agama Islam. Iklan bako kopi. Bagi orang-orang yang memeluk keyakinan agama Islam dalam artian seorang muslim, gunung itu bukan hanya sebatas alam semata, bukan hanya sebatas tempat untuk berwisata, berlibur, tapi juga sebagai tempat untuk bertafakur, tasakur, dan bertadabur. Tapi bagi saya pribadi, gunung itu bukan hanya sebatas sebuah alam ciptaan dari Allah SWT, bukan hanya sebatas tempat berwisata, tempat berlibur, bukan hanya sebatas tempat untuk bertafakur, tasakur, dan tadabur, tapi juga bagi saya pribadi, gunung itu adalah sebuah tempat untuk memecahkan sebuah rahasia. Rahasia apa? Rahasia karena jadi dulu ketika saya pertama kali masuk pondok, saya itu suka baca-baca buku, baik dari kitab, kabar berita, baik dari kitab atau Al-Quran, baca-baca buku dari koran. Terutama saya suka baca buku sejarah. Suatu ketika saya pernah baca sejarah tentang agama Islam. Setelah saya baca dari sejarah awal sampai akhir, ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa tiap sejarah-sejarah penting, tiap momen-momen penting selalu tidak terlepas dari konteks yang namanya gunung? Dari zaman pertama, dari zaman Nabi Adam sampai zaman ulama di Nusantara, Wali Songo, itu konteksnya itu tidak terlepas dari yang namanya gunung.
Contoh salah satunya adalah ketika zaman Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika diturunkan dari surga menuju dunia, terus dipertemukannya itu adalah di sebuah gunung di Jabal Rahmah. Nah, salah satunya itu adalah di Gunung Jabal Rahmah dipertemukan. Itu sebuah momen paling bersejarah sepanjang sejarah umat manusia. Dipertemukannya seorang pasangan, seorang manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa, setelah bertahun-tahun berpisah, dipertemukannya itu adalah di Gunung Jabal Rahmah, luar biasa, yang berada di Mekah. Yang menurut Ibnu Abbas itu bahwa bahwa Nabi Adam itu pertama kali diturunkan ke alam dunia itu menurut versi Ibnu Abbas ya, di India. Sedangkan untuk Siti Hawa itu di Jeddah, di Arab Saudi. Terus jauh ya, berarti harus entah berapa tahun perjalanannya. Jadi momen yang sangat luar biasa. Setelah berpisah bertahun-tahun dipertemukan. Nah, dipertemukannya itu adalah di Gunung Jabal Rahmah. Selain itu juga setelah baca-baca sejarah tentang Nabi Musa. Nabi Musa, ternyata Nabi Musa juga ada sebuah momen yang sangat penting, yakni ketika Nabi Musa bisa bertemu dengan Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dan berbicara langsung, bercengkrama langsung, ngobrol. Kalau zaman sekarang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Wa kallamallahu Musa taklima. Luar biasa. Dalil, bro. Yang mana bisa bertemu dan berbicaranya itu bukan di masjid, bukan di tempat-tempat suci yang simbol-simbol keagamaan, tapi di gunung, yaitu Gunung Sinai, Tur Sinai, yakni di Gunung Mesir. Tur. Ya. Yang mana tingginya itu adalah 2286 mdpl. Mantap. Setara guntur lah. Suhu ya, mantap. Setara guntur. Jadi gunungnya itu yang berada di Mesir ya, tingginya itu adalah setara gunung Guntur. Beliau Nabi Musa bisa bertemu dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahasia kenapa Allah ngajak ketemuan lah, kalau zaman sekarang ngajak ketemuan. COD-an. Enggak COD-an juga kalau kan bahasa ya. Bisa bisa ketemuan, bisa ngobrol langsung. Kenapa milih tempatnya? Kenapa di gunung gitu? Enggak kenapa? Di tempat-tempat. Ya di tempat-tempat suci di mana atau di mana Itu menjadi sebuah tanda tanya dan sebuah rahasia yang harus dipecahkan. Bukan hanya oleh saya sendiri tapi juga oleh orang-orang lain. Selain itu, setelah Nabi Musa alaihissalam, sejarah berlanjut kepada Nabi Muhammad SAW. Telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya mendapatkan wahyu pertama kalinya itu adalah di Gua Hiro. Yang mana Gua Hiro itu terdapat di sebuah perbukitan, yakni di Gunung Jabal Nur. Nah, itu sebuah momen yang sangat penting, momen bersejarah, momen yang sangat dahsyat, luar biasa, menjadi sejarah sepanjang hidup manusia, bahwa pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di sebuah gua, yakni di sebuah pergunungan Jabal Nur. Timbul lagi sebuah pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di sebuah gua, di sebuah gunung? Kenapa tidak di masjid? Kenapa tidak di Mekah? Kenapa tidak di Madinah? Kenapa tidak di tempat Baitul Maqdis, di tempat-tempat anu bersimbolkan agama, bersimbolkan keagamaan? Kenapa meski di gunung? Nah, itu adalah sebuah rahasia yang harus kita pecahkan. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak di tempat-tempat yang lain? Selain itu juga
di zaman Nabi Muhammad juga, yang luar biasanya ayat pertama turun di sebuah gunung, dan ayat terakhir dari Al-Quran juga diturunkan di sebuah gunung, yakni di Jabar Rahmah. Jabar Rahmah setelah hukuk Haji Wada dan seperti itu. Nah itu luar biasa. Jadi penurunan Al-Quran awal dan akhir itu di sebuah gunung, sebuah bukit. Nah itu yang menjadi sebuah rahasia dahsyat yang luar biasa. Ada apa gitu ya? Ada apa? Kenapa meski gunung gitu? What happened? What happened? Gitu. Aya naon? Aya naon atuh sieun aya naon? Aya janda tau aya. Nah, itu. Terus ada ulama-ulama lain, para sahabat dan ulama-ulama masyhur di dunia yang bersemedi terus mendekatkan diri kepada Allah. Itu banyaknya ulama-ulama luar negeri, taraf internasional yang mendekatkan diri, mengarang kitab, ulama-ulama terdahulu termasuk Indonesia, ulama Indonesia. Itu di gunung-gunung. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu telah kita ketahui bahwa ada 9 ya, ada Wali Songo, 9 ulama di Nusantara yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan di Indonesia. Yang lebih terkenal disebut dengan Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu tidak terlepas dari konteks gunung itu. Malahan sampai ada nama Wali Songo itu, ulama-ulama itu yang namanya itu terkenal dengan namanya gunung. Salah satunya adalah Al-Mukarram Raden Syarif Hidayatullah. Beliau adalah yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kenapa disebut Sunan Gunung Jati? Nah itu sebuah rahasia yang harus kita pecahkan, sebuah pertanyaan. Ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri. Tahu Giri? Ya. Giri itu adalah gunung dalam bahasa Jawa. Sunan Muria berada di gunung. Jadi kalau kita Gunung Muria. Jadi kalau kita mau ke tempat pemakamannya Sunan Gunung Muria, kita harus mendaki gunung dan lain-lain, termasuk di Pamijahan dan lain-lain. Rata-rata semuanya harus berada di puncak gunung. Nah, itu sebuah yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya mendaki gunung itu bukan hanya sebatas liburan, refreshing semata, atau rekreasi atau tafakur, tadabbur dan tasakur, tapi juga ingin memecahkan sebuah rahasia yang tersembunyi dari kenapa segala sesuatu bersejarah dalam ajaran agama Islam tidak terlepas dari konteks gunung seperti itu. Dan ini juga yang menjadikan sebuah tanda tanya besar bagi saya. Saya udah mendaki beberapa gunung, tapi rahasia-rahasia itu juga belum terjawab oleh saya sendiri. Gitu. Jadi mungkin selain mendaki gunung, bisa menjawab. Selain mendaki gunung, nanti juga saya ingin bertanya pada para kiai-kiai, kenapa ada selalu disangkut pautkan dengan gunung. Nanti suatu saat nanti saya ingin bertanya ya pada kiai-kiai. Ya. Kalau ada kesempatan ingin bertanya pada kiai-kiai atau para siapa sih orang-orang cendekiawan atau pada teman-teman sahabat pendaki, sahabat santri yang tahu, bisa di komen di bawah kenapa alasannya ada tiap momen bersejarah agama Islam selalu ada konteks gunungnya seperti itu. Oke, kesan-kesan terakhir sebelum wawancara ini ditutup. Pesan-pesan saya kepada seluruh para pendaki, para santri, umumnya seluruh masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabat Merauke, jikalau kita semua mendaki gunung, jangan hanya mendaki gunung itu hanya sebatas mendaki gunung, tapi ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil pengalaman, ambil ilmu dari setiap pendakian. Jadi jangan sampai kita mendaki gunung cuma hanya mendapatkan tangan yang kosong. Tapi kita harus mendapatkan pengalaman, ada edukasi, ilmu, renungan-renungan dan lain-lain seperti itu. Yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mantap. Jadi banyak pelajaran dalam mendaki gunung. Oke.
Mengaji pengguna narek. Sampai di sini. Oke, sampai di sini wawancara kita bersama Kang Aji dari Bandung. Kang Aji Mantap. Dia adalah salah satu namanya sesepuh GSPA. Oh, sesepuh. Penasehat GSPA. Oke, tutuplah pembicaraan ini dengan yel-yel Mang Aji Panggagan. Apa? Pak goblok. Pak kecil.